Kalau sudah masuk bulan Desember langsung suasananya berubah, storehouse pun berubah. Apa yang baru hari ini? Pohon Natal ya, lalu juga ada LED di belakang kita ya. Ini cuma untuk minggu ini aja karena nanti sore ada acara, puji Tuhan. Nah saudara, saya membawakan tema khotbah pada pagi hari ini berjudul Raja Damai. Karena sudah masuk bulan Desember, tema bulanan kita bulan ini adalah Christ is the reason. Katakan Christ is the reason. Untuk semua acara Natal yang akan kita hadiri di bulan Desember itu semua terjadi karena Kristus alasannya. Amin saudara, ya. Nah, oh ya, dan ada jemaat baru saudara ya di tempat ini. Mama saya yang duduk paling belakang, katakan selamat datang Ibu Nio gitu. Ya, biasanya dia jemaat online setia nonton di Facebook Live ya, tapi hari ini bisa datang secara personal. Nah, saudara, kalau masuk di bulan Desember ya, suasana Natal itu sudah semerbak di mana-mana. Perlu diingat saudara, Natal itu bukan tentang pohon, katakan bukan tentang pohon. Bukan tentang kado, bukan tentang shopping, bukan tentang sale. Nah, yang cewek-cewek keras banget kalau suruh ngomong shopping sama sale gitu ya. Karena tapi jujur kita enjoy shopping dan sale-nya ya. Dan terutama bukan tentang Santa Claus. Amin saudara ya. Tetapi Natal itu mempunyai makna yang sangat dalam. Berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang Raja Damai. Christ is the reason for the season. Kristuslah alasan kenapa kita merayakan Natal di dalam hidup kita. Amin saudara. Nah saudara, makna Natal itu sangat-sangat dalam. Saya menyiapkan khotbah ini semalam sampai mau nangis sendiri saudara ya. Padahal kalau pesan Natal tuh harusnya kan yang santai, yang indah gitu saudara ya. Tapi kalau kita mau memaknai Natal itu wow. Saudara, selama berabad-abad, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha tetapi tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Semua domba yang disembeli setiap tahunnya untuk dikorbankan ya sebagai penebusan dosa tidak pernah secara sempurna mendamaikan manusia dengan Allah Bapa. Amin saudara. Ya. Nah, saudara, bahkan tanpa Tuhan Yesus ya dikatakan di Alkitab semua kebaikan atau kesalehan kita itu dilihatnya bagaikan kain kotor di mata Tuhan. Saudara, kalau saudara buka Alkitab bersama saya, Yesaya 64 ayat 6. Jadi ini kita bicara dulu tentang kehidupan manusia tanpa Yesus Kristus. Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Sudah ketemu, katakan amin. Di screen sudah ada, waduh kalau screennya gede gini enak bacanya saudara ya. Buat yang kacamataan pun jelas gitu ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Inilah kehidupan manusia tanpa Yesus Kristus. Engkau boleh berusaha sekuat tenaga untuk menjadi baik, untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi sempurna. Tapi tidak ada jalan menuju ke sana. Semua yang kita lakukan sia-sia. Ada amin saudara. Bahkan Alkitab di ayat yang lain bilang, kau boleh berikan semua harta yang kau punya kepada orang miskin. Kau boleh korbankan dirimu untuk dipersembahkan. Tapi kalau tidak ada kasih dan itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, semuanya adalah sia-sia. Ada amin saudara. Ya, kita lihat saudara kalau kita pelajari ya ayat yang tadi kita baca. Kesalehan manusia itu ibaratnya seperti kain kotor. Kalau saudara pelajari dalam bahasa aslinya, kain kotor di sini bicara tentang kain yang zaman dulu kalau seorang wanita itu mengalami datang bulan, belum ada yang namanya pembalut wanita, ya. Maaf saudara ya. Tapi zaman dulu para wanita itu pakai kain untuk menampung darah kotor mereka yang keluar setiap bulan.
Itu loh artinya kain kotor, kesalehan manusia tanpa Tuhan Yesus. Kebaikan yang dilakukan manusia, semua puasa yang kau lakukan, semua gak makan binatang atau apapun juga yang kau lakukan, semua korban-korban yang kau lakukan. Bahkan kalau kau memberikan dirimu untuk dibakar pun percuma. Tanpa Tuhan Yesus itu ibaratnya seperti kain kotor. Seperti kain yang dipakai untuk menampung darah menstruasi seorang wanita. Lihat kanan kirinya bilang, cuman Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin saudara. Ya, dengan kekuatan manusia sendiri tidak bisa saudara. Ya, dan kita lihat kemudian saudara, sampai akhirnya, katakan akhirnya, ya, bukan akhirnya menikah juga, akhirnya Bapa mengutus putranya. Oke, yang di luar Storehouse mungkin gak ngerti joknya ini saudara ya. Jadi ceritanya kan gini, Yeskiel sama Frisil ini kan udah pecah telur ya kan. Jadi jemaat kita di Anugerah Church di Storehouse menikah gitu saudara ya. Nah ceritanya tuh gini saudara, ketika kita mau memberikan pengumuman ya, Pastor Hendro itu bilang gini, Bu, kalau memberikan pengumuman untuk pasangan yang akan menikah, itu kalau orangnya masih umurnya di dalam batas normal, kita akan mengumumkannya akan menikah. Yeskiel dan Frisilia ya kan. Apakah ada yang keberatan di antara jemaat gitu saudara ya? Silakan lapor ke sekretariat. Nah, tapi kalau pasangan yang akan menikah itu umurnya sudah di luar batas normal ya saudara ya. Ya, sudah hampir-hampir expired gitu kan saudara ya. Jadi pengumumannya akan berubah. Pengumumannya akan menjadi akhirnya menikah gitu saudara. Iya, puji Tuhan. Biar saudara yang di rumah juga bisa ikut ketawa gitu saudara ya. Nah, sampai akhirnya ini manusia udah gak berhasil selama abad-abad untuk berdamai dengan Tuhan. Sampai akhirnya Bapa mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia ini. Ada amin saudara. Ya, Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama, di screen sudah ada ya. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, penasehat yang ajaib. Saudara, kalau engkau pernah merasa hidupmu seperti gelap, tidak tahu arah tujuan, tidak tahu jalan mana yang harus engkau pilih. Engkau memerlukan nasihat tapi tidak tahu mau tanya sama siapa. Kalau tanya sama teman-teman seumuranmu mungkin nasihatnya bisa sesat, bisa salah saudara. Tanya kepada Tuhan Yesus. Dia penasehat yang ajaib, great counselor. Ada amin saudara. Setiap presiden, setiap raja yang memerintah sebuah negara, sebuah kerajaan pasti mempunyai tim advisor, tim pemberi nasihat. Ada amin saudara. Perusahaan-perusahaan besar, organisasi-organisasi besar selalu punya tim penasehat. Dalam hidup kita, kita juga perlu punya tim penasehat. Tetapi penasehat yang agung saudara, tidak ada yang lebih baik adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi pastikan engkau selalu bertanya pada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Dalam chapter hidupku yang ini, dalam bab kehidupanku yang sekarang ini, apa yang harus kulakukan? Tuhan akan kasih nasihat-nasihat, ilham-ilham, inspirasi-inspirasi melalui Roh Kudusnya. Ada amin saudara? Ya, sehingga engkau tidak pernah salah jalan di dalam hidupmu. Kemudian Allah yang perkasa. Oh, kalau keperkasaannya Tuhan kita nggak usah bilang saudara. Dia sanggup melakukan segala macam mujizat. Ada amin saudara? Dia sanggup. Pertanyaannya bukan apakah dia sanggup, apakah dia mau, tapi pertanyaannya apakah kita percaya bahwa dia sanggup. Ada amin saudara? Kemudian yang berikutnya, Bapa yang kekal. Saudara, buat engkau yang mungkin bertumbuh tanpa figur ayah, ayahmu pergi entah kemana, engkau ditinggal meninggal oleh ayahmu ketika engkau masih kecil, atau apapun juga kehidupan bisa memberikan hal-hal yang kurang baik, yang kurang kita inginkan. Ketahuilah, engkau bukan anak yatim, engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ada Bapa di sorga, Bapa yang kekal, yang percaya katakan amin. Jangan lagi kita punya orphan spirit, punya roh yang
yatim piatu saudara, ya. Seakan-akan tidak punya orang tua, liar hidupnya. Tapi mari kembali kepada Bapa di sorga yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin saudara. Dan yang terakhir, Raja Damai. Itulah namanya, Raja Damai. Saya akan bahas Raja Damai lebih dalam kalau nanti mau belajar tentang Great Counselor di minggu ketiga nanti saudara ya. Minggu depan ada Pak Hengki yang akan membawakan The Paradox of Christ ya. Kemudian Bu Duvins akan membawakan Great Counselor atau penasehat ajaib itu tadi. Lalu Pastor Hendro akan membawakan True Christmas ya. Arti Natal yang sesungguhnya. Nanti di Natal telah tiba. Itu di tanggal 25-nya persis ya. Dan nanti di minggu terakhir ada Rise and Shine oleh Pastor Daniel Hendrata. Nah saudara, Raja Damai. Raja Damai itu lahir di bumi dan di hati setiap orang yang percaya kepadanya. Apa jadinya hidup ini tanpa kedamaian? Saudara bisa berpikir sejenak. Apa artinya semua yang kita punya kalau tidak ada damai di hati kita? Kalau tidak ada damai dalam keluarga kita, kalau tidak ada damai dalam komunitas kita, apa artinya semua yang kita punya itu? Semua achievement yang sudah kita capai. Saudara, kelahiran Yesus membawa damai bagi dunia dan damai di hati kita. Hidup ini saudara terasa menyesakkan bila tidak ada kedamaian di dalam hati kita saudara. Bayangkan kalau dalam rumah tangga kita, setiap hari ribut, suami istri cekcok. Ya, kalau cekcok zaman sekarang itu, wah bisa parah saudara ya, bukan cuma mulutnya aja yang cekcok, tapi bisa juga main tangan dan lain sebagainya saudara. Apa artinya engkau hidup, punya harta yang banyak, kalau dalam rumah tanggamu tidak ada kedamaian? Ada amin saudara. Ya, hubungan antara orang tua dengan anak tidak baik, terpecahkan. Bukan lagi bicara tentang gap generasi, tetapi sudah ada keluarga-keluarga, orang tua dan anak yang bilang, sudah sampai mati kau gak usah panggil papa, sampai mati gak usah panggil mama. Kalau papa mama mati gak usah datang ke kuburan kami. Hidup tanpa Tuhan Yesus bisa seperti itu loh saudara. Bahkan hubungan antar saudara, saudara sedarah, ya kan? Dari satu ibu yang sama, dari satu bapak yang sama, bisa putus hubungan. Hidup tanpa Yesus, tidak ada kedamaian, tidak ada persatuan, tidak ada unity. Dan kita tidak mau hidup seperti itu. Amin saudara, katakan aku tidak mau hidup seperti itu. Aku mau hidup damai, amin saudara. Ya, nah kedamaian ini diperlukan di setiap hati manusia, di setiap rumah tangga, di setiap keluarga, di sekolah, di lingkungan bermasyarakat, di kota kita, di bangsa kita, bahkan di dunia. Yang percaya katakan amin saudara. Kelahiran Yesus mempunyai satu tujuan dan hanya satu tujuan. Untuk menebus umat manusia dari dosa, dari hukuman dosa dan dari kutuk-kutuk yang disebabkan oleh dosa. Amin saudara. Kelahiran Yesus gak akan lengkap seandainya Yesus hanya lahir, tapi gak pernah mati di atas kayu salib. Kelahiran Yesus akan percuma saja. Seandainya Tuhan Yesus bilang, gue mau lahir di atas muka bumi, terus naksir cewek, terus jatuh cinta, terus berumah tangga, salah gak? Semua manusia hidup seperti itu kan saudara, ya. Nah, kemudian bangun rumah yang besar, ya kan saudara, hidup bahagia. Seandainya Tuhan Yesus cuma berpikir dangkal seperti itu, celakalah kita saudara, tidak akan ada keselamatan bagi kita. Amin saudara. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan yang jelas. Dia tidak jatuh cinta, dia tidak main wanita, dia mengkhususkan hidupnya untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya dan orang-orang yang percaya kepadanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kehidupan yang fokus, kehidupan yang tidak bisa dialihkan perhatiannya oleh apapun juga tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Dia tidak tergiur dengan uang, dia tidak tergiur dengan kedudukan, dengan jabatan saudara. Ya, dia mengkhususkan hidupnya untuk menebus saudara dan saya. Oh betapa indahnya Natal. Ada amin saudara. Dia mau lahir ke bumi ini untuk mati di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Sekali dan untuk selama-lamanya.
tidak terpisahkan lagi dengan Bapa di sorga. Amin saudara. Natal adalah kabar baik. Engkau tidak perlu menjadi musuhnya Tuhan lagi. Engkau diterima, engkau tidak ditolak. Yang percaya katakan amin. Engkau dicinta, engkau tidak dibenci. Yang percaya katakan amin. Engkau diberkati, engkau tidak dikutuk. Yang percaya katakan amin. Karena apa yang Yesus lakukan melalui kelahirannya dan kematiannya di atas muka bumi ini. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kuat dan gagahnya kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Sehingga kita diangkat menjadi anaknya. Amin saudara, kita dijadikan ahli waris kerajaan sorga. Bahkan kita ditunggu menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang dewasa rohani. Supaya suatu saat ketika Yesus datang kedua kali di awan-awan, kita siap menjadi mempelai Kristus. Yang percaya mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Can you imagine? Ketika Natal terjadi, yang hari Natal yang pertama itu saudara. The darling of heaven. Kesukaannya surga. Anak emasnya surga. Tidak ada kamar penginapan satupun yang tersedia untuk dia dilahirkan. Kamar banyak di atas muka bumi ini. But not available. Dan ini salah satu value dari Anugerah Church. To be available. Ada amin saudara. Ya, saudara kalian bisa bayangkan enggak hati Bapa di sorga. Saudara kita aja ya orang tua dunia itu mau memberikan yang terbaik buat kelahiran anak-anak kita. Kita siapkan kamar bayinya, ranjang bayi yang terbaik yang bisa kita beli. Benar saudara ya. Selimut yang terhalus yang bisa kita beli. Benar saudara ya. Diaper yang terbaik, ya kan, saya gak sebut merek karena bukan promosi gitu saudara ya. Tapi itu cocok-cocokan dengan kulit bayinya, harus dicoba gitu kan, supaya tahu mana yang paling cocok, yang gak bocor, yang gak menyebabkan apa namanya itu skin rash gitu ya, rash dan lain sebagainya saudara ya. Nah ini share sedikit, hari ini ada Angel, kita bilang welcome back Angelin. Sudah 4 bulan dia pergi melalang buana saudara ya, bertempur di Singapura untuk kuliahnya. Berhasil menyelesaikan semester 1, raport belum keluar tapi udah libur saudara ya. Nah puji Tuhan ya. Nah saudara share sedikit pengalaman. Waktu Angelin lahir saudara ya, uang kami hanya cukup untuk kamar kelas 2. Itu di RKZ di Surabaya saudara ya. Saya pun lahirnya di RKZ waktu mama saya melahirkan saya gitu ya. Ternyata waktu saya punya anak di rumah sakit yang sama gitu saudara ya. Ternyata itu turun-temurun lahir di RKZ saudara, orang Surabaya gitu. Setia dengan satu merek, turun-temurun gitu ya. Nah saudara itu isinya sekamar bertiga saudara ya. Tapi di luar dugaan enggak bisa melahirkan normal. Padahal harga kamar itu menentukan berapa harga dokter yang akan datang gitu saudara ya. Jadi rencana melahirkan normal tapi ternyata ketika dicek, oh bu anaknya sungsang. Wah zaman itu belum terlalu maju gitu ya. Dokter saya konservatif jadi gak mau sembarang-sembarang USG. Jadi anaknya sungsang dokternya gak tahu, saya pun gak siap gitu kan saudara ya. Siapnya tuh lahir normal tapi ternyata harus dioperasi sesar ya. Angel si nakal gitu ya, muter-muter dalam perut gitu saudara ya. Kakinya yang di bawah gitu, bukan kepalanya ya. Akhirnya dioperasi sesar saudara. Dan itu pun kami jalani meskipun biayanya membengkak berlipat-lipat saudara. Namanya orang tua ya tetap harus dilahirkan dong anaknya. Masa bilang ya gua pulang deh kalau gitu gak jadi lahiran gitu saudara ya. Soalnya gak cukup duitnya, itu kan gak mungkin. Gak mungkin saudara. Orang tua yang baik ya saudara ya. Biarpun setelah itu punya hutang juga gak apa-apa, ada amin saudara ya. Setelah itu baru nyicil dibayar ya saudara ya. Demi apa? Demi anaknya, yang penting sehat, ada amin saudara. Kalau orang tua di dunia saja bisa memberikan yang terbaik bagi kita, apalagi Bapa di sorga saudara. Tapi kemudian ketika James lahir keadaan ekonomi kami sudah berubah ya. Jadi bisa pakai kamar yang kelas 1 sendirian saudara ya. Kita tuh orang tua dunia selalu mau memberikan yang terbaik untuk anak kita. Coba pikir baik-baik. Orang tua bekerja keras untuk apa? Halo?
Orang tua bekerja keras untuk apa? Fokusnya tuh cuma satu, untuk anak-anaknya. Supaya mempunyai kehidupan yang lebih baik daripada dirinya dulu. Ada amin saudara? Untuk membuat keturunan-keturunannya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dibandingkan dengan yang dulu. Ada amin saudara? Itu yang dilakukan oleh orang tua dunia kita. Kalau kita aja seperti itu, apalagi Bapa di sorga. Saudara bisa rasakan hati Bapa di sorga. Ketika putranya yang tunggal itu dilahirkan di kandang domba. Di atas sebuah palungan. Tidak ada kasur empuk yang menyambutnya. Tidak ada bantal merek yang wow itu saudara ya. Yang menyambutnya bantal bulu angsa atau apapun juga yang tidak ada saudara. Dia lahir dalam keadaan yang begitu hina. Ciptaannya tidak siap menyambut dia. Natal kali ini. Adakah kamar-kamar di hatimu yang bilang Yesus welcome. Be born in my heart. Ada amin saudara. Jangan sampai Natal kali ini Yesus cari kamar, enggak ada, semuanya penuh, semua orang sibuk shopping, semua orang sibuk pasang lampu-lampu Natal, sibuk dekor saudara. Tapi bilang sama Tuhan Yesus, Yesus, hatiku menjadi kamarmu, menjadi milikmu, menjadi bait sucimu. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Biarlah hati kita ini jadi kamar kelas VIP buat Tuhan Yesus. VIP itu lebih tinggi lagi dari kelas 1, paling mahal pokoknya saudara ya. Yang luas, yang kita berikan semua fasilitas buat Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Ya. Raja Damai itu berbicara tentang pemerintahan kerajaan sorga. Jadi bukan cuma lahir di hati kita, tapi biarlah Tuhan Yesus memerintah dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Namanya juga Raja Damai. Raja itu harus ada pemerintahannya dong. Gak mungkin raja tapi tidak ada kerajaannya. Tidak memerintah apa-apa, itu gak mungkin saudara. Ya, jadi saya rindu jemaat di Anugerah Church, baik yang di Storehouse maupun yang nonton secara live. Natal ini kita 100% memberikan hati kita buat Tuhan. 100% kita memberikan hidup kita buat Tuhan. Biar Yesus itu bukan cuma lahir dalam hati kita, tapi juga memerintah dalam hidup kita. Maka kita akan melihat bagaimana pemerintahannya itu luar biasa dalam hidup kita. Kalau engkau berada dalam kerajaan surga, tidak mungkin hidupmu akan sama aja dari 100 tahun gak nyampe. Dari 50 tahun yang lalu sampai sekarang sama aja. Gak mungkin saudara. Pasti berubah, katakan pasti berubah. Karena sistem kerajaan sorga beda dengan sistem dunia. Kalaupun kau dipandang miskin oleh dunia, tapi di mata kerajaan sorga kalau engkau adalah warga negara kerajaan sorga, engkau kaya, yang percaya katakan amin. Kaya damai sejahtera, kaya sukacita, kaya dengan hal-hal yang rohani yang diperlukan oleh dunia. Ada amin saudara. Saudara, izinkan Raja Damai itu memerintah dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam tempat kerjamu, dalam gerejamu, dalam komunitasmu. Saudara, jangan lagi masuk ke tahun 2019 membawa sampah-sampah tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. Masuk 2019, hidup baru, membuka lembaran yang baru. Ada amin saudara. Bilang sama Tuhan, memerintah dalam hidupku Tuhan. 100% aku kasih hatiku dan hidupku. Rubah yang Tuhan ingin rubah. Supaya aku bisa menjadi ciptaan yang baru. Percaya katakan amin. Lihat kanan kirinya bilang ciptaan yang baru. Yang lagi nonton di rumah, ketik ciptaan yang baru. Maka saudara, ketika kita sudah punya damai sejahtera dalam hati kita, kita bisa memberikan damai sejahtera itu kepada orang lain. Hanya orang yang punya loh yang bisa memberi. Benar gak saudara? Ya, contoh, kalau ada orang yang punya kebutuhan datang kepada saudara, bantuin dong, gue perlu duit nih buat nebus katakanlah obat, anak gue sakit ya kan perlu duit, katakanlah 200.000 gitu kan saudara. Kalau saudara gak punya duit 200.000 dalam dompetmu, bisa enggak kasih? Gak bisa. Kalau kau gak punya duit 200.000
di saldo ATM-mu, bisa nggak diambilin? Nggak bisa. Hanya orang yang punya 200.000 yang bisa memberikan 200.000 kepada bapak itu tadi yang perlu untuk menebus obat anaknya. Benar saudara? Kalau kau enggak punya, kau enggak bisa memberikan. Jadi jangan heran kenapa ada orang-orang tertentu yang kemana-mana bikin ribut terus gitu kan saudara. Pokoknya ada dia enggak pernah damai gitu lah saudara ya. Bikin kacau semua organisasi, bikin kacau semua perusahaan, bikin kacau dalam keluarganya ya kan. Keluarga yang akur awalnya antar saudara bagus. Gara-gara kemasukan dia satu rusak semua hubungan gitu kan saudara. Jangan heran karena dalam dirinya dia tidak punya damai sejahtera. Kalau dia tidak punya, apa yang mau diberikan kepada orang lain? Tapi buat kita yang mengizinkan Yesus lahir dalam hati kita, memerintah dalam hidup kita, Raja Damai itu kalau kita punya, Raja Damai itu kalau kita hidup dalam kerajaan damai itu, kita punya kedamaian untuk diberikan kepada orang lain. Amin, sorak-sorai buatan Yesus, haleluya. Kita bisa menjadi solusi, kita bisa menjadi jawaban buat dunia kita yang selalu bersengketa, buat dunia kita yang hobinya berselisih, yang hobinya bermusuhan. Kita bisa jadi jawaban buat mereka. Karena apa? Kalau kita ngomong, damai sejahtera itu keluar mengalir ke hati orang-orang yang mendengarnya. Ada amin saudara? Saya kalau pergi ke suatu tempat, saya nggak peduli ini tempat apa. Saya cuma tahu satu hal, saya ini nggak pernah sendirian. Saya pergi kemanapun juga, tanah yang saya pijak, begitu saya masuk, itu hadirat Tuhan menyertai saya. Seluruh kerajaan sorga membackup saya. Kalau ada iblis-iblis keluar sekarang dalam nama Yesus. Saya nggak takut setan saudara. Saya nggak takut kegelapan juga saudara. Karena saya tahu, saya punya Tuhan yang lebih luar biasa daripada setan-setan jelek. Ada amin saudara? Kadang-kadang saya heran loh, ada juga loh orang laki yang takut setan, orang laki yang takut pergi ke tempat gelap, temenin dong ke toilet. Lu laki apa perempuan sih gitu saudara ya? Kan harusnya laki yang menemani perempuan ke toilet, ini gak dibalik gitu saudara ya. Hei, itu karena kau laki-laki yang tidak tahu jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau tahu ada Tuhan Yesus dalam hidupmu, Raja Damai memerintah, kenapa harus takut sama setan-setan jelek? Ada amin saudara. Kita datang, setan harus pergi dalam nama Yesus. Ada amin saudara. Itulah kebenarannya, itu yang terjadi dalam dunia roh saudara. Jangan dibalik-balik, kita tidak usah takut sama kerajaan kegelapan saudara. Ya, nah itu yang akan terjadi. Kita masuk ke suatu tempat, kita ucapkan shalom. Itu daerah yang berantakan, daerah yang gelap. Langsung menjadi terang seketika malaikat Tuhan semua ada di sana. Ada amin saudara. Karena kita ini ambasador kerajaan sorga saudara. The moment we say shalom, damai sejahtera. Ada amin saudara. The moment we say shalom itu artinya apa? Shalom itu artinya peace, damai sejahtera. Artinya you are whole. Engkau utuh. Tidak ada yang retak, tidak ada yang patah, tidak ada yang kekurangan. Utuh. Ada amin saudara. Yang patah hati pun utuh ketika menerima shalom dari Tuhan. Yang patah hati katakan amin, katakan shalom. Yang patah hati katakan shalom aleichem. Oh salah, shalom aleichem katanya gitu saudara ya. Kan di sini ada kelas Hebrew diajarin oleh Profesor Kus ya. Nah saudara, luar biasa. Berapi-api saya hari ini saudara. Matius 6 ayat yang ke-9. Setelah kita punya kedamaian itu dalam hati kita, Raja Damai yang ada di hidup kita. Kemudian bukan untuk kita enjoy sendiri, ya udahlah terserah yang lain mau ribut urusanmu, yang penting gue damai gitu kan ya. Rumah tangga orang lain ribut terserah lah mau cerai, terserah lah yang penting keluarga gue baik-baik aja. Bukan gitu ya, bukan untuk dinikmati sendiri, oke saudara. Tapi Matius 6 ayat 9 ini berkata apa saudara? Baca, berbahagialah orang yang, loh kok lain ya? Kebalik ya. Matius 6 ayat 9 kan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Coba tolong multimedia dicarikan ayatnya ya. Apa kebalik Matius 9 ayat 6 ya.
Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, saudara. Saudara, guys, jangan cuma bisa keluar-keluar, gua anak Allah, gua anak Allah, gua anak Allah. Kemana-mana ngakunya gua anak Allah, gua anak Allah. Tapi lihat apa kriterianya. Kalau you mau disebut anak-anak Allah, maka you harus bisa membawa damai. Menjadi pembawa damai. Ada amin saudara, ya. Tuhan mau kita itu menjadi peacemaker, pendamai di atas muka bumi ini. Pergi keliling kemana-mana membawa damai, ya. Bukan membawa perpecahan, bukan membawa kekacauan, bukan membawa permasalahan. Kita nggak dipanggil untuk menjadi troublemaker, tapi kita dipanggil untuk menjadi peacemaker. Yang percaya katakan amin. Oh ya, puji Tuhan, sudah ketemu ayatnya, berarti salah ketik kemarin ya. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lihat kanan kirinya bilang, hei anak Allah, pembawa damai gitu ya. Yang nonton di Facebook juga atau di YouTube, anak Allah membawa damai. Kalau kau sebut dirimu anak Allah tapi tidak membawa damai, kau bukan anak Allah. Ada amin saudara ya. Nah saudara, Tuhan kita itu tadi kan disebutkan Raja Damai. Memerintah dengan hukum kasih. Katakan wow. Keren gitu loh saudara. Mana ada pemerintahan kayak gini ya. Rajanya cinta damai. Hukumnya hukum kasih. Warga negaranya saling mengasihi. Saling mencintai, saling memberkati. Katakan wow. Beda banget sama kerajaan-kerajaan dunia kan. Ya saudara ya. Nah saudara, lah tapi kalau kita kemana-mana menyebarkan perselisihan, perpecahan, kekacauan, kebencian, umat siapa kita ini? Nah, perlu dipertanyakan saudara. Ya, biarlah kita semua introspeksi hari ini. Kemudian setelah itu kita diberikan Ministry of Reconciliation. Katakan Ministry of Reconciliation. Ya, selamat Anda baru lulus bahasa Inggris. Nah, reconciliation gitu, susah kan ngomongnya. Bahasa Indonesianya pelayanan pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberikan ministry of reconciliation. Jangan bingung lagi, peran saya apa ya dalam pelayanan? Kok kayaknya saya nggak bisa apa-apa, suara pas-pasan, jadi singer juga nggak lolos audisi gitu kan saudara, apalagi jadi worship leader gitu kan saudara ya. Tugas multimedia gua gaptek, nggak ngerti komputer gitu kan saudara ya. Jadi usher juga mungkin kurang bagus penampilannya, jadi nggak pernah dijadwal. Gua ini apa pelayanannya? Suruh pegang kamera nggak bisa, kamera video nggak bisa, kamera foto nggak bisa, apalagi tugas live streaming gitu kan, jadi bingung apa pelayanannya. Kalau masih bisa masak lumayan gitu kan, jadi tim konsumsi seperti Bu Wiwi atau Bu Gina gitu saudara ya. Atau kalau yang pandai berdoa bisa jadi tim doa. Tapi kalau nggak bisa apa-apa nih, apa tugas gua? Ministry of Reconciliation, pelayanan pendamaian. Dimanapun, kapanpun kau bisa melakukan hal itu. Di tengah-tengah siapapun. Ada amin saudara. Kita baca sama-sama 2 Korintus 5, 17 sampai 21. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda ingin tahu makna Natal? Wow, katakan wow saudara.
Seperti ayat ini bilang, kalau di storehouse saya yakin semuanya sudah terima Tuhan, sudah lahir baru, Raja Damai sudah memerintah. Bagaimana dengan Anda yang sedang menyaksikan secara live, baik di Facebook maupun di YouTube Anugerah Ministries? Biarlah Allah berbicara melalui kami. Seakan-akan Allah sendiri memberikan nasihat kepadamu. Berilah dirimu untuk didamaikan dengan Allah. Ketika kau mendengarkan message khotbah hari ini, berilah dirimu untuk didamaikan dengan Allah. Berdoa dan bilang, Yesus, Raja Damai, masuk dalam hatiku, memerintah dalam hidupku. Ada amin saudara? Ya, dan kita semua di sini akan berdoa buat saudara yang menyaksikan online bahwa Natal kali ini engkau akan mengalami perubahan-perubahan dalam hidup mulai terjadi dalam hidupmu. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, namun demikian yang namanya damai itu bukan the absence of conflict. Yang namanya damai itu bukan berarti terus tiba-tiba semuanya mulus baik, gak ada konflik lagi saudara. Tapi bagaimana bahkan kalau kita anak-anaknya diizinkan melewati masa-masa yang sulit, masa permasalahan yang begitu sengit. Diizinkan melewati masa-masa konflik atau badai sekalipun. Meskipun melewati lembah kekelaman sekalipun, ada damai dalam hati kita. Amin saudara. Itulah indahnya hidup di dalam Tuhan. Saudara, saya teringat dan beberapa minggu yang lalu ya, saya sudah sampaikan di tempat ini juga. Saya ini udah menerima kado Natal duluan dari Tuhan Yesus ya. In fact seluruh keluarga kami menerima kado Natal duluan dari Tuhan Yesus. Jadi ceritanya 2 minggu yang lalu, saya itu punya oma usianya sudah 85 tahun. Ini mama dari mama saya saudara ya. Tinggal oma satu-satunya ini yang saya punya saudara, yang lain sudah tidak ada. Nah saudara usianya 85 tahun. Lalu saya dengar kabar 2 minggu yang lalu itu oma gak sadarkan diri katanya ya. Kemudian kabar, wah itu di rumah tante saya udah nangis-nangis, sudah gak bisa ngomong gitu saudara ya. Katanya matanya sudah putih gitu saudara, udah roll up gitu, udah lihat ke atas, lalu lidahnya terjulur, terus badannya kaku dan dingin gitu saudara. Dan kita panik, kita gak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya fotonya nanti dulu fotonya. Lalu saudara dari Jakarta saya coba koordinasi sama adik-adik saya, coba panggil ambulans gitu kan. Ini saya udah ceritakan ya 2 minggu yang lalu ya. Wah kan bayangannya tuh kayak film-film Hollywood, kalau ambulans dipanggil terus langsung cepet gitu. Nuing gitu kan saudara ya. Langsung nyampe, langsung diberikan bantuan medis secara cepat gitu saudara, emergency kan gitu saudara ya, gawat darurat. Udah nunggu 1,5 jam gak ada nuing yang datang saudara ya. Mungkin kejebak macet juga di Surabaya saudara ya. Waduh memang parah itu saudara ya. Kalau kita lihat di Jakarta aja kan juga gitu. Kadang-kadang kalau udah terjebak macet itu ambulans biarpun nuing gak ada orang kasih jalan loh saudara. Wah ini saya rasa perlu panggil investor gitu. Siapa yang tertarik untuk bikin ambulans helikopter. Karena keadaan di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia ini udah macet banget gitu kan ya. Jadi perlu ini helikopter ambulans gitu ya, biar cepat pertolongan pertama bisa diberikan dengan baik. Karena kita tahu juga kalau untuk orang-orang yang stroke gitu saudara, 4 jam pertama itu penting banget. Menentukan apakah kamu akan bisa kembali normal secara motorik atau tidak. Kalau 4 jam pertama tidak langsung diberikan pertolongan pertama, lama itu pemulihannya saudara ya. Dan singkat cerita kemudian sepupu saya mengambil inisiatif bawa oma ke rumah sakit gitu kan saudara ya. Oh sampai di rumah sakit langsung dikasih pertolongan pertama. Saudara sementara saya minta sama Pastor Daniel booking aku tiket, aku mau pulang ke Surabaya gitu ya. Saya sudah nangis gitu saudara, udah gak bisa tahan lagi karena oma saya 2 bulan yang lalu jatuh ya. Jadi saudara kalau udah tua juga harus hati-hati gitu kan ya, kalau terutama dari duduk berdiri itu harus hati-hati, gampang pening gitu saudara ya. Terus dia jatuh, tulangnya retak gitu saudara ya, posisinya bergeser, jadi ini harus diganti sama titanium. Jadi oma saya setengah Iron Woman sekarang, Iron Man gitu kan saudara ya. Metal gitu, itu nanti kalau lewat di airport itu bunyi pendeteksi logam pasti bunyi titit gitu saudara ya, kan ada logam dalam dirinya. Nah singkat cerita saya itu ketika oma operasi untuk mengganti logam, saya enggak sempat datang ke Surabaya gitu saudara ya. Jadi saya setengah menyesal hari itu, aduh gimana dong ini oma udah gak sadarkan diri gitu kan.
Gimana kalau misalnya aku terlambat gak bisa ketemu sama oma? Itu yang ada dalam pikiran saya. Karena mama saya udah telepon, cepat kamu datang. Pakai bajunya langsung disesuaikan warnanya sampai malam supaya gak ganti-ganti lagi gitu kan ya. Dan mama saya bilang, mungkin gak ada waktu lagi. Waduh, saya langsung dek gitu saudara ya. Terus saya bilang, enggak gak mau curhat sama siapa-siapa. Di momen ini saya cuma mau bersama dengan Roh Kudus. Saya cuma mau ngomong sama Tuhan Yesus. Curhat sama Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Saya berdoa, posisi menyembah dan saya bilang, itu yang saya katakan saudara, jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Bahkan di tengah-tengah badai, di saat yang genting sekalipun tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam posisi menyembah. Dan itu yang saya lakukan, saya bilang Tuhan Yesus, kalau diizinkan kasih kesempatan Oma untuk bangun sekali lagi Tuhan. Saya mau datang ke Surabaya ketemu sama Oma bangun. Ada amin saudara? Enggak lama belum sampai ke airport sudah dapat kabar. Oma sadar katanya gitu saudara ya. Oma sadar dan kemudian ketika Oma sadar terjadi hal lagi di rumah sakit rekonsiliasi gitu kan. Mama saya datang jenguk gitu kan. Lalu Oma saya bisa bilang, maafin mama ya kalau mama ada salah. Tangis-tangisan orang tua sama anak seumur hidup gak pernah terjadi seperti itu. Ministry of Reconciliation. Foto Oma boleh dikeluarin ya. Jadi ketika saya sampai, Oma udah senyum-senyum saudara. Saya udah gak ngelihat episode yang buruk tadi saudara ya. Udah senyum-senyum, lalu kita kasih Oma semangat. Ayo Oma semangat ya, yang sehat. Jadi ternyata yang terjadi itu kadar gulanya drop dalam darah. Kan yang normal itu antara 100 gitu ya, 99 lah. Kalau 100 lebih udah dikatakan tinggi. Nah drop sampai 25 saudara. Itu kalau gak cepat dilarikan ke rumah sakit, mungkin bisa terlambat ya saudara ya. Nah ini bagaimana Oma ini lihat waktu saya datang udah bisa senyum saudara ya. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kado Natal yang begitu indah yang saya terima di tahun 2018 ini saudara. Bagaimana dengan saudara sekalian? Ya. Apa permintaanmu kepada Tuhan Natal ini? Hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang gak mungkin, jangan curhat sama orang lain. Jangan even curhat ke your best friend. Curhat kepada Tuhan Yesus. Dia adalah the best of friend. Ada amin saudara. Dialah sahabat sejatimu. Curhat sama Raja Damai dalam hidupmu itu. Dan bilang Tuhan ini permintaanku. Kalau Tuhan izinkan. Ada amin saudara. Biarlah ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Amin saudara. Ya buat yang masih single, Tuhan kalau Tuhan izinkan tahun depan gua nyusul Yeskiel sama Frisil. Amin saudara, kalau Tuhan izinkan temukan saya dengan jodoh yang dari Tuhan. Amin saudara, atau apapun juga kemustahilan yang ada dalam hidupmu. Kau bilang bawa kepada Tuhan Natal kali ini. Dalam permohonan dan doa-doa yang tidak henti-hentinya. Bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau izinkan. Biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Amin saudara. Dan kalau engkau adalah citizen kerajaan sorga. Citizen kerajaan damai. Gak mungkin Raja Damai diam aja. Gak mungkin Raja Damai tidak akan melihat kasusmu. Tidak akan melakukan sesuatu bagi engkau. Apalagi kalau yang sifatnya emergency gawat darurat. Ada amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya Natal kali ini akan ada pemulihan hubungan yang terjadi. Baik hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua anak, hubungan antar keluarga, hubungan antara mantu dengan mertua, hubungan antar saudara, ya. Bahkan yang bertahun-tahun sudah retak, mungkin ada yang gak bicara. Natal kali ini saya proklamasikan akan ada pemulihan dalam keluargamu. Akan ada pemulihan hubungan karena ada pelayanan pendamaian yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan akan kasih hikmat menurut Roh Kudusnya. Apa yang harus diucapkan sehingga terjadi kedamaian itu di dalam hubunganmu. Amin saudara. Saya tutup dengan Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Ya,
Biarlah Natal kali ini ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Enggak mungkin tuh, kamu itu sudah melewati masa yang paling sulit dalam hidupmu, kenapa masih bisa senyum? Karena ada Raja damai dalam hati kita. Ada amin saudara. Enggak mungkin tuh kamu itu melewati katanya kamu sakit yang parah, stadiumnya sudah tinggi gitu kan saudara. Bagaimana mungkin kamu masih bisa senyum-senyum kayak orang enggak ada apa-apa? Karena ada Raja damai dalam hati kita. Ketika ada Raja damai dalam hati kita, memerintah dalam hidup kita, kita punya damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.